memberikan pandangannya dalam menakar masa depan Tanah Luwu. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Suatu ketika, seorang anak kecil pedagang asongan yang telah lelah seharian berkeliling menjajakan dagangannya, merasa lapar dan haus. Namun, tak satu pun dari dagangannya yang telah laku. Ia pun memutuskan untuk mengetuk sebuah rumah. Tak lama kemudian, keluarlah seorang perempuan muda. Pedagang asongan ini pun menyatakan permintaannya segelas air putih pelepas dahaga. Tak lama kemudian, perempuan muda ini kembali, tapi bukan dengan segelas air putih, melainkan segelas susu di tangannya. Tentu saja, anak ini sangat senang. Dia pun bertanya, "Kenapa engkau memberikan aku segelas susu, padahal aku hanya meminta segelas air putih?" "Karena engkau membutuhkan lebih dari segelas air putih," jawab perempuan tersebut. 20 tahun kemudian, perempuan yang tidak lagi muda itu terserang suatu penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Akhirnya perempuan tersebut harus dirujuk ke rumah sakit di kota besar yang mempunyai fasilitas dan dokter-dokter yang sangat ahli di bidangnya. Alhamdulillah, dengan perawatan yang maksimal dari dokter-dokter tersebut, juga ditunjang dengan peralatan canggih yang ada pada rumah sakit tersebut, perlahan-lahan kesehatan perempuan itu kembali pulih. Pada saat hendak menyelesaikan pembayarannya, oleh petugas administrasi disodorkanlah secari kertas bertuliskan telah lunas oleh segelas susu, tertanda pedagang asongan yang meminta segelas air putih. Begitulah kebaikan akan menemukan karbanya dengan kebaikan pula. Jika hari ini yang kita lakukan adalah suatu kebaikan, semoga kedepannya akan membawa dampak kebaikan untuk Tanah Luwu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan para hadirin peserta diskusi malam hari ini, yang bukan kebetulan di tengah-tengah kita juga, di tengah hadirin ini ada suami saya yang sangat saya cintai, seorang suami yang sangat luar biasa. Mungkin beberapa dari kita tidak asing lagi, Bapak Ibas, Bapak Irwan Bahri Syam, yang sudah dengan sangat setia selalu menemani dan mendukung untuk mensupport apapun kegiatan saya. Bapak Insinyur Hasbi Samsur Ali, Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Raya Provinsi Sulawesi Selatan. Rekan saya yang luar biasa, Aprianto Nurdin, yang saya hormati, dan yang terhormat, yang mulia Datu Andi Maradang Makulau SHMH, Datu Luwu yang ke-40, yang kita tahu bersama bahwa salah satu tokoh sentral dalam perjuangan rakyat Luwu yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1946 ini adalah Datu Luwu Andi Jema, yang beliau tidak lain adalah kakek dari Opu. Sehingga kehadiran yang mulia malam ini di tengah-tengah kita seperti membawa semangat perjuangan rakyat Luwu dalam ruangan ini. Kita beri aplaus dulu buat Datu ya. Terima kasih. Baiklah, saya akan memulai pemaparan singkat saya dengan sebuah peragaan kecil, mohon diperhatikan. Dan ini terinspirasi oleh penyampaian dari Ketua KKLR tadi. Kita sama-sama melihat dalam gelas ini adalah berisi air putih ya. Nah, saya sudah menuliskan, apabila saya memberi label teh pada gelas ini, apakah lantas merubah air putih ini menjadi
teh seperti yang tertulis? Jawabannya tentu tidak. Saya merubah lagi, memberi label kopi pada segelas air putih ini. Apakah ini merubah air ini menjadi kopi? Tentu saja tidak. Begitupun kalau saya memberi label susu ataupun coklat kepada gelas yang berisi air putih ini, itu tidak akan merubah apa-apa. Ini tetaplah air putih. Makna dari peragaan ini, saya mengumpamakan bahwa gelas ini adalah Tanah Luwu, air putih ini adalah kita Wijato Luwu, dan label-label ini adalah label-label yang disematkan untuk orang-orang Wijato Luwu yang mungkin saja label ini adalah Palopo, Luwu Utara, Luwu, dan mungkin Luwu Timur. Tetapi kita tetap adalah Wijato Luwu. Sehingga seperti yang dipaparkan oleh Ketua KKR tadi itu sudah sangat menyentuh kita bahwa janganlah kita mengkotak-kotakan diri. Kita justru harus mempunyai rasa persatuan dan kebersamaan. Karena saat ini kita sedang dalam perjuangan memajukan Tanah Luwu. Dan salah satu persyaratan untuk menang dalam perjuangan ini adalah kebersamaan dan persatuan. Nah, berangkat dari spirit kebersamaan ini, kalau kita melihat tema kita menakar masa depan Tanah Luwu, saya ingin mengajukan satu konsep bagaimana kalau kita membangun suatu pembangunan regional yang terintegrasi. Artinya apa? Mungkin ada yang berpikir, kenapa nah dokter? Bicaranya bukan tentang kesehatan. Kenapa seorang perempuan berbicara bukan tentang seorang perempuan? Saya seorang dokter, saya seorang perempuan, namun kehadiran saya saat ini adalah sebagai politisi. Dan sebagai politisi, maka saya akan berbicara tentang gagasan. Karena gagasan hanya bisa terwujud bila mendapat dukungan politik yang kuat. Nah, konsepnya seperti apa? Suatu saat mungkin kita akan mengkaji lebih dalam lagi dengan melibatkan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi saya hanya membahas secara garis besarnya saja, karena memang politisi itu membahas tentang gagasan dan mendukung gagasan. Akademisilah yang akan mengupas tuntas tentang itu. Konsep yang saya maksud adalah bagaimana kita membuat master plan pembangunan suatu kawasan regional yang terdiri dari 3 kabupaten dan 1 kota. Dan ini memang dibutuhkan kerjasama di antara semuanya, di mana kebijakannya ini saling mendukung. Seperti itu. Saya mungkin agak melenceng dari permintaan panitia yang meminta saya untuk menyampaikan bagaimana peran perempuan terhadap menakar masa depan Tanah Luwu ini. Bagaimana peran perempuan terhadap pembangunan di Tanah Luwu. Sebagai perempuan, saya sih merasa agak aneh ya pertanyaan ini. Seolah-olah perempuan itu tidak pernah mengambil peran sehingga harus diperbincangkan, harus dipertanyakan, bahkan kadang harus dibuatkan seminar. Pernah tidak kita mendengar peran laki-laki terhadap pembangunan misalnya? Jadi seolah-olah perempuan ini harus diperbincangkan dulu, harus dituntun dulu, harus diseminarkan dulu, baru bisa mengambil perannya. Padahal sebenarnya teman-teman, kalau kita lebih cermat mempelajari sejarah, sebenarnya perempuan-perempuan Wijato Luwu ini sudah banyak yang menjadi pimpinan sejak dulu. Mungkin kita ingat beberapa nama seperti Wetendri Rawe, Batari Tungke, Batari Toja, Wetendri Leleang, Wetendri Awalu, yang mereka itu adalah semua raja-raja yang pernah menjadi raja di Tanah Luwu ini. Dan tentu saja Andi Kambo Datu Luwu yang sangat karismatis dan dicintai oleh rakyatnya. Beliau adalah ibunda dari Andi Jema.
Tidak ketinggalan juga pahlawan nasional kita, Opu Deng Risaju, yang ketangguhan, keberanian, dan kecerdasannya tidak perlu kita pertanyakan bagaimana beliau memerangi Belanda sehingga akhirnya beliau disematkan sebagai pahlawan nasional. Nah, sebenarnya keunggulan-keunggulan dari pemimpin kita di masa lalu itu mengalir dalam tubuh perempuan Wijatoluwu. Permasalahannya ada dua. Yang pertama, ada perempuannya di sini ya. Sangat sedikit ya, tapi ada ya. Yang pertama, apakah kita sadar akan talenta itu? Dan yang kedua, apakah kita pernah berusaha untuk merawat dan menumbuh kembangkan talenta itu? Ada catatan yang mencatat bahwa ada 7 talenta yang dimiliki oleh kepemimpinan perempuan yang ada di Wijatoluwu ini. Saya hanya membahas satu di antaranya, dan ini disebut Seven Wonder of Local Leadership. Yang mana poin pertama itu adalah kepintaran atau aca. Kepintaran atau aca ini sebenarnya sudah ada, cuman kadang kita lupa untuk mengasahnya. Terkadang kita lupa bahwa kepintaran itu seperti kulit. Ini buat perempuan ya, karena laki-laki memang tidak butuh perawatan kulit ya. Artinya apa? Kepintaran itu seperti dengan merawat kulit kita, yang kalau tidak kita rawat itu akan kusam dan memudar. Sehingga kita itu disarankan sebagai perempuan, teruslah belajar, banyak membaca, dan teruslah berusaha untuk menambah wawasan. Kulit yang glowing mungkin akan membuatmu cantik, namun kecerdasan akan membuatmu tampil menawan. Konsep tentang pembangunan yang saya tawarkan tadi, saya yakin akan dipaparkan secara luas dan tajam oleh rekan saya. Sehingga sebelum saya mengakhiri pemaparan saya, sedikit saya menyenggol nih tentang mayoritas yang dominan yang ada hadir sekarang ini adalah kaum generasi Z ya. Kita yang hadir ini, yang di hadapan kami ini adalah generasi Z, mahasiswa-mahasiswa sekarang. Tapi saya bukan membahas lagi apa definisi generasi Z, apa keuntungannya, apa kelebihan-kelebihan mereka, karena di samping kelebihan mereka ada juga kekurangannya. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian teman-teman saya bahwa kalian adalah generasi yang memegang peranan sangat penting terhadap bagaimana Luwu ke depannya, tanah Luwu ini ke depannya. Kalian ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk maju dan berkembang. Teknologi yang memadai, informasi yang melimpah, manfaatkan potensi itu sebanyak-banyaknya. Kalau ingin melihat tanah Luwu ini menjadi baik, maka mulailah tanamkan kebaikan-kebaikan itu dari sekarang. Karena 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kalianlah yang akan memberi warna, memberi bentuk pada tanah Luwu ini. Saat ini teman-teman memang belum menjadi seorang pemimpin atau mungkin pengambil kebijakan, tapi kalian tetap bisa mengambil peran dalam hal ini, seperti memilih pemimpin yang baik, memilih wakil-wakil rakyat yang baik, dan yang saya tahu bahwa kita pasti sudah ada di hati dan pikiran kita masing-masing, sudah ada penilaian pada diri kita masing-masing. Teruslah tebarkan kebaikan, karena akan menjadi apa tanah Luwu ke depannya, itu tergantung apa cita-cita kalian saat ini. Akan bagaimana wajah tanah Luwu di masa depan, itu tergantung pada langkah-langkah apa yang kalian ambil saat ini. Manfaatkan semua potensi yang ada semaksimal mungkin. Berikan sebanyak-banyaknya susu, karena tanah Luwu membutuhkan lebih dari segelas air putih untuk tumbuh dan maju. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.